Saudara, saat nama Patrick Kluivert diumumkan jadi pelatih timnas yang baru, sempat menuai banyak keraguan dari publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah perannya sebagai pelatih timnas bisa membuat tim Garuda bermain apik dalam waktu singkat? Kluivert cuma punya waktu 2 bulan untuk menyusun strategi dan melatih timnas bertanding dalam lanjutan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret mendatang. Namun keraguan publik perlahan memudar, bahkan mulai optimis. Nama-nama yang akan menemani Kluivert untuk mengasah tim Garuda di lapangan jadi alasannya. Tak hanya Alex Pastoor dan Denny Lansat yang akan membantu Kluivert melatih timnas. Terbaru, Gerald van den Berg yang punya catatan prestasi mentereng sebagai winger tajam yang pernah dimiliki Ajax dan VSV juga akan melengkapi formasi asisten pelatih. Dengan demikian, Kluivert kini sudah punya 3 asisten pelatih asal Belanda. Mampukah trio asal Belanda membantu Kluivert melatih timnas Garuda menjadi lebih gahar hingga lolos ke Piala Dunia 2026? Saudara, legenda sepak bola Belanda Gerald van den Berg akan menjadi pelatih timnas Indonesia U23. Selain itu, Gerald van den Berg juga akan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia yang akan membantu tugas Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas senior. Kehadiran van den Berg diumumkan oleh Ketua PSSI Erick Thohir melalui media sosial Jumat lalu. Kluivert menyebut kehadiran van den Berg, pemain kunci saat Belanda berhasil meraih gelar juara Piala Eropa 1988 itu, akan memberikan dampak yang besar bagi skuad Garuda. Gerald van den Berg punya catatan prestasi yang apik bersama 2 tim terbesar di Belanda, yaitu Ajax Amsterdam dan VSV Eindhoven. Ia pun dikenal sebagai salah satu penyerang sayap kanan terbaik yang pernah dimiliki Belanda. Gerald mengawali karir di Ajax Amsterdam pada 1 Juli 1980. Dalam perjalanan karirnya selama 2 dekade, ia mencatatkan 660 penampilan dengan menyumbang 168 gol dan 146 asis pemain. Van den Berg mengoleksi prestasi yang ciamik dengan memboyong 5 trofi lokal dipersembahkan untuk Ajax pada periode 1980-1986, lalu 10 trofi diraih Van den Berg kepada VSV. Koleksi gelar juara itu termasuk gelar Piala Champions Eropa yang kini dikenal Liga Champions edisi 1987-88. Van den Berg juga sempat mencoba bermain di luar negaranya, yaitu Jepang, Jubilee Owata, Prancis, Cannes, dan Jerman, DTS VfXTN 160 München. Pada tahun 2000, Van den Berg memutuskan gantung sepatu dan mencoba peruntungan sebagai pelatih. Memang, karir kepelatihannya tak secemerlang ketika masih jadi pemain. Meski pengalamannya sebagai pelatih cukup luas, namun kepelatihannya memimpin tim-tim cukup singkat. Dia memiliki karir sebagai pelatih tim muda VSV Eindhoven pada 2000-2005, lalu lanjut ke TSV VfXTN 160 München sebagai asisten dari PT Patsu pada April hingga Mei 2004. Perjalanan karir kepelatihannya berlanjut ke VSV U19 Mei 2004 sampai Januari 2006. Lalu Helmond Sport Juli 2006 sampai Februari 2007. Dan FC Eindhoven selama 3 bulan, yakni Januari hingga Maret 2008. FC Eindhoven menjadi klub terakhir yang ditangani Gerald sebagai pelatih kepala. Ya, keunggulan lain dari para asisten Kluivert adalah salah satu asisten pelatih yang lancar berbahasa Indonesia karena ibunya berasal dari Maluku, yaitu Denny Lansat. Harapannya, Lansat yang juga punya catatan cemerlang sebagai pemain diketahui fasih berbahasa Indonesia, setidaknya bisa memudahkan dalam transfer budaya antara tim kepelatihan Patrick Kluivert dengan pemain timnas Indonesia. Komunikasi diyakini akan menjadi lebih lancar. Kluivert menyebut Lansat merupakan orang kepercayaannya. Sementara Alex Pastoor dikenal sebagai pelatih yang ahli strategi dan analisis dalam sepak bola modern. Karir Alex Pastoor sebagai pelatih memang belum secemerlang ketika menjadi pemain. Karir kepelatihan Alex Pastoor paling cemerlang saat membawa Sparta Rotterdam menjadi juara di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda musim 2015-2016.
Dan tak mau buang waktu, Alex Pastur langsung tancap gas menganalisis permainan timnas. Melalui media sosialnya, Alex mengunggah sejumlah postingan terkait dengan Indonesia, seperti analisis laga Indonesia dengan Arab Saudi di Liga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya menganalisis laga Indonesia dengan Arab Saudi, Alex Pastur juga sempat mempelajari terkait Indonesia. Alex Pastoor, oud-trainer natuurlijk van Almere. Hij koos ervoor. Is de enige op het Alex Pastur tampak sudah mulai bekerja setelah sebelumnya melakukan analisis pertandingan Indonesia dengan Arab Saudi. Alex Pastur kemudian menonton langsung aksi gelandang timnas Indonesia Tom Haye saat Almere City bermain menghadapi Heracles Almelo. Setelah memantau langsung, Alex juga sempat foto bersama dengan Tom Haye. Alex Pastur punya catatan mengesankan dalam dunia kepelatihan, terutama di klub-klub Belanda. Pastur tercatat 3 kali membawa timnya promosi dari Eerste Divisi Liga 2 ke Eredivisie Liga 1. 3 klub tersebut adalah Excelsior 2009, Sparta Rotterdam 2016, dan Almere City 2013. Pada kasus Sparta Rotterdam, saudara, Pastur bukan hanya membawa tim promosi, tapi membawa Sparta Rotterdam menjadi juara Eerste Divisi musim 2015-2016. Alex Pastur juga pernah melatih beberapa pemain top dalam karirnya seperti Denzel Dumfries. Ia juga pernah melatih Tom Haye. Pertemuan pertama Haye dan Pastur terjadi saat keduanya berada di klub AZ Alkmaar pada 2014. Selain dengan Pastur, Haye juga pernah bekerja sama dengan Lansat. Ia menilai Lansat memiliki pengalaman yang sangat mentereng dan punya kualitas bagus. You never forget Alex that, right? Pastor. No, of course not, because I will never forget my first game in professional football coming in, and also my first start. So We should get. that's a fun story, and with Danny I always had a good connection. Danny was always an assistant coach in AZ, and I think his real quality is that he's quite a relaxed and calm person, but don't underestimate his career, because he also a great career. played with the big teams in Holland. Ya, namun saudara, banyaknya pemain naturalisasi serta mendatangkan tim kepelatihan dari Eropa membuat timnas Indonesia banyak diperbincangkan di luar negeri, utamanya di Belanda. Sampai-sampai media Belanda Ziggo Sport membicarakan target timnas Indonesia. Pembahasan timnas Indonesia dilakukan dengan mendatangkan legenda sepak bola seperti Wesley Sneijder. Wesley Sneijder menyebut keputusan PSSI masuk akal. Sosok Patrick Kluivert dinilai juga jadi pilihan yang tepat untuk memimpin timnas Indonesia. Pria yang pernah membantu Inter Milan memenangkan Liga Champions 2009-2010 juga memuji langkah PSSI menunjuk trio Belanda di jajaran staf pelatih timnas Indonesia. Sneijder mengakui bahwa keberadaan pelatih-pelatih ini akan menciptakan kombinasi yang bagus untuk memajukan tim. Namun penunjukan Kluivert dan 3 asistennya menimbulkan berbagai opini, seperti Patrick Kluivert yang dinilai tidak memiliki rekam jejak mentereng seperti asistennya Alex Pastur. Alex bahkan disebut sebagai penyusun strategi taktik utama. Opini ini lantas dibantah oleh Alex Pastur yang menegaskan kalau dirinya hanyalah sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Sementara itu, langkah PSSI yang banyak merekrut pemain keturunan mengundang kritik. Kritik disampaikan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman. Ia menyayangkan manuver Indonesia yang rajin merekrut pemain keturunan. Koeman mengatakan bahwa Belanda sudah seperti pabrik pencetak pemain untuk timnas Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah wawancara. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya kalau Indonesia akan terus merekrut talenta-talenta terbaik Belanda. Ya, PSSI memang terus menjalankan program menaturalisasi pemain keturunan Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini ada 2 calon pemain naturalisasi keturunan yang dipastikan datang memperkuat timnas. Mereka adalah striker Oxford United Ole Romney dan Jero, gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk klub Liga Belgia, Royal Antwerp.
Formasi pelatih timnas tampak sempurna. Masing-masing punya segudang catatan prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita nantikan bagaimana Kluivert bersama ketiga asistennya, Pastur, Lansat, dan Vandenberg meracik permainan timnas untuk lolos Piala Dunia 2026. Saudara, usai jeda di berita utama, tak terima digugat cerai, seorang pria tega menyiramkan air keras ke istrinya. Selengkapnya berita utama akan segera kembali.